Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata pelajaran sejarah peminatan pada pertemuan kelima. Adapun materi kita pada pertemuan kelima ini adalah konflik di berbagai benua. Sebelum kita ke materi, peserta didik diwajibkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Silakan untuk mengisinya di Google Classroom. Anak-anakku, sekarang perhatikan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah konflik di kawasan Teluk atau di kawasan Timur Tengah. Konflik di kawasan Timur Tengah ini bisa kita mulai antara Iran dan Irak itu pada tahun 1980-1988. Ini sebab pecahnya Perang Teluk itu yang pertama adalah persaingan Irak-Iran untuk menjadi pemimpin bangsa Arab. Kemudian ini diakibatkan berkobarnya revolusi Islam Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Yang kedua, persaingan Irak-Iran tentang masalah Sad al-Arab, sebab khususnya serangan Irak ke Iran pada tanggal 22 September 1980. Akibat Perang Teluk yang pertama, itu perekonomian kedua negara hancur. Yang kedua, Irak banyak memiliki senjata dari Barat dan masuknya pengaruh Barat di Irak. Yang ketiga, timbulnya perpecahan negara Arab, ada yang pro Irak dan kontra Irak. Perang Teluk kedua pada tanggal 2 Agustus 1990 sampai dengan 28 Februari tahun 1991 antara Irak dan Kuwait. Sebab pecahnya Perang Teluk kedua itu terjadinya pelanggaran kuota minyak oleh Kuwait, Arab, dan Uni Emirat Arab. Kuwait dituduh mencuri minyak Irak di Padang Rumeillah atau dekat perbatasan dua negara. Yang kedua, ambisi Saddam Hussein untuk tampil sebagai orang yang disegani di kawasan Arab. Sebab khusus serangan Irak pada Kuwait pada 2 Agustus 1990. Akibat Perang Teluk II ini, perekonomian Irak mengalami kehancuran serta blokade ekonomi dan embargo oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Amerika semakin kuat pengaruhnya di Timur Tengah. 3. Adanya sikap anti-Amerika. 4. Perpecahan negara Arab. 5. Ladang minyak Kuwait rusak berat. Kemudian konflik Palestina-Israel. Konflik di Arab berpusat pada masalah Palestina dan Israel yang muncul sejak diproklamirkannya negara Israel tahun 1948. Puncaknya terjadi pada tahun 1967 ketika terjadi Perang Arab-Israel. Israel beranggapan bahwa tanah Palestina adalah tanah mereka, the Promised Land, dan untuk mewujudkannya tahun 1895 Israel membentuk gerakan Zionisme yang bertujuan pertama, menghimpun semua orang Yahudi di seluruh dunia menjadi satu bangsa. 2. Menjadikan Palestina sebagai tanah airnya. Yang ketiga, mendirikan negara Yahudi atau Israel di Palestina. 4. Melakukan eksodus pengungsian besar-besaran ke tanah Palestina. Upaya mengakhiri konflik perjanjian Camp David tanggal 26 Maret 1979 di Amerika dengan wakilnya antara lain Israel diwakili Perdana Menteri Menachem Begin. Yang kedua, Amerika diwakili Presiden Jimmy Carter. Yang ketiga, Mesir diwakili Presiden Anwar Sadat. Isi perjanjiannya, Israel akan menarik pasukannya dari wilayah Mesir. Kemudian yang kedua, penghentian perang di antara kedua negara. Yang ketiga, Amerika membantu Mesir dan Israel. Perjanjian Palestina-Israel, wakil-wakil dalam perundingan, Palestina diwakili Yasser Arafat, Israel diwakili Yitzhak Rabin, penengahnya Menlu Norwegia Johan Jorgen Holst. Hasil perundingan disebut deklarasi prinsip-prinsip tentang rencana pemerintahan sendiri sementara Palestina. Akibat perundingan, 1. Timbulnya gerakan anti perdamaian baik di pihak Israel dan Palestina.
Yang kedua, terbunuhnya Yitzhak Rabin, sang arsitek perdamaian. Yang ketiga, Palestina terpaksa mengakui pemerintahan Israel. Ini Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin. Bisa kalian lihat fotonya ya, yang paling atas sebelah kiri itu Yitzhak Rabin, yang sebelah kanan itu Yasser Arafat. Yang tengah itu Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat. Yang di bawah itu Yasser Arafat. Oke, sekarang kita ke konflik yang berada di Asia. Yang pertama adalah konflik Kamboja. Konflik Kamboja penyebab konflik yaitu yang pertama adanya invasi Vietnam ke Kamboja tahun 1978, lalu mendirikan pemerintahan Kampuchea yang pro-Vietnam dan Uni Soviet dipimpin Heng Samrin. Timbulnya pemberontakan Jenderal Lon Nol yang didukung Amerika Serikat tahun 1969 berakibat Norodom Sihanouk lari ke Republik Rakyat Cina. Yang ketiga, gerakan kaum komunis Kampuchea yang dipimpin Pol Pot dukungan RRC. Timbulnya perlawanan antara lain dari pertama pasukan Maulinka pimpinan Norodom Sihanouk, yang kedua pasukan Khmer Merah pimpinan Khieu Samphan, tiga pasukan Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer pimpinan Son Sann. Upaya mengakhiri konflik yaitu melalui ASEAN, Asosiasi South East Asian Nation ya, yang Indonesia sebagai negara yang bergabung dalam ASEAN. Yang kedua melalui misi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berada pada UNTAC atau UNTAX. Yang ketiga, terjadi perundingan di Jakarta Informal Meeting 1 atau disingkat JIM di Bogor pada bulan Juli tahun 1988 dan Jakarta Informal Meeting kedua di Jakarta Februari 1989. Yang keempat, International Conference Kamboja atau ICK di Paris 30 sampai 31 Juli tahun 1989. Ini seorang tokoh bernama Jenderal Lon Nol, Heng Samrin. Ini yang ideologikan komunis ya, Pol Pot. Kemudian korban keganasan Khmer Merah, itu ada korban-korbannya, foto-fotonya ya. Ini adalah Presiden Norodom Sihanouk, Son Sann. Nah, ingat tokoh-tokoh ini dan ideologinya. Pol Pot komunis, Lon Nol non-komunis, Heng Samrin boneka Vietnam atau komunis, Sihanouk komunis, Son Sann komunis. Oke, sekarang kita berpindah ke konflik yang berada di Eropa. Yaitu konflik Yugoslavia. Yugoslavia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan. Dalam negara federasi Yugoslavia terdapat 6 kelompok etnis, yaitu Serbia, Slovenia, Montenegro, Macedonia, Bosnia, dan Kroasia. Nah, ini petanya negara Yugoslavia. Bisa kalian lihat. Slovenia berada di utara, Hungaria atau Kroasia berwarna kuning. Kemudian Sarajevo atau Bosnia dan Herzegovina itu berwarna abu-abu. Montenegro itu berwarna pink ya, ungu. Kemudian Serbia berwarna ungu. Macedonia itu di bagian selatan ya, berwarna ungu.
Latar belakang konflik di Yugoslavia. Lahir dengan nama Josip Broz Tito pada tanggal 25 Mei tahun 1892 dari keluarga miskin di Zagreb, Kroasia. Ia merupakan anak ketujuh dari 15 bersaudara. Selama sekolah, ia juga membantu kehidupan orang tuanya dengan bekerja serabutan. Ia hanya belajar di sekolah hingga berumur 12 tahun. Setelah itu, ia mulai belajar menjadi tukang cuci sembari belajar mandiri mengenai sejarah, geografi, dan bahasa. Setelah menghabiskan beberapa tahun menjadi mekanik di Slovenia, Kroasia, Austria, serta Jerman, ia masuk ke dalam tentara Austro-Hungaria saat Perang Dunia Pertama pecah. Saat terluka dalam perang, ia ditangkap dan menjadi tahanan perang Rusia. Ia kemudian bergabung dengan Tentara Merah. Pada tahun 1920, ia kembali ke Kroasia dan bergabung dengan Partai Komunis Yugoslavia. Tahun 1928, ia ditahan selama 5 tahun karena aktivitasnya dalam partai tersebut. Namun tahun 1934 ia dipilih menjadi anggota Komite Sentral dan Politbiro di partai tersebut. Josip Broz Tito merupakan tokoh pemimpin dan pemersatu bagi negara Yugoslavia. Yugoslavia merupakan negara yang dibentuk sebagai negara sosialis oleh Josip Broz Tito, memiliki berbagai suku bangsa dan golongan, sehingga ketika sistem dan rezim komunis dihapuskan, muncul golongan-golongan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Yugoslavia berdiri sejak tahun 1918. Pada tahun 1941, kekuatan poros Jerman menginvasi dan memecah Yugoslavia selama Perang Dunia Kedua. Yugoslavia mulai dibangun kembali, tetapi pada tahun 1991, konflik etnik dan politik menimbulkan disintegrasi untuk kedua kalinya, dan konflik Yugoslavia merupakan konflik akibat diskriminasi antar etnis di Yugoslavia yang terjadi antara 31 Maret 1991 sampai dengan 12 November tahun 2001. Sebenarnya masalah utama dalam mendirikan Yugoslavia adalah konflik antara ide pembentukannya dan kenyataannya, dan kenyataan bahwa orang-orang yang akan tinggal di dalamnya memiliki banyak perbedaan. Nah, pada masa pemerintahan Josip Broz Tito, walaupun terjadi konflik antar negara bagian, namun tidak pernah terjadi konflik militer secara brutal. Josip Broz Tito berhasil meredam gejolak etnik tersebut. Ia membentuk pemerintahan sendiri. Masing-masing republik mempunyai perwakilan dalam Dewan Kepresidenan yang bersifat kolektif, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan antar negara bagian. Namun saat Josip Broz Tito berhenti memerintah karena telah meninggal, konflik mulai bermunculan. Setiap etnik menginginkan kekuasaan sendiri dengan cara ingin membebaskan diri dari Yugoslavia dan berdiri sebagai negara merdeka. Perpecahan pun tidak dapat terelakkan, di mana pembantaian mulai dilakukan terutama oleh Serbia yang memiliki dominasi kekuasaan dibandingkan bangsa lainnya, dan hal ini menjadi penyebab konflik SARA yang bersejarah. Beberapa faktor yang mendorong timbulnya konflik Yugoslavia antara lain sebagai berikut. 1. Munculnya konflik lama setelah meninggalnya Presiden Josip Broz Tito. Yang kedua, pengaruh politik di Uni Soviet. Mereka merasa memiliki ide politik sendiri sehingga akan lebih mudah mewujudkan bila memiliki sistem pemerintahan sendiri, dan masing-masing negara bagian merasa memiliki keyakinan dan sistem politik yang berbeda dan ingin mendirikan keyakinan tersebut di atas tanah mereka sendiri. Terjadi krisis. Yang ketiga, terjadinya krisis ekonomi dan melemahnya pemerintahan pusat. Yang keempat, ambisi Serbia untuk mempertahankan Yugoslavia, akan tetapi ambisi Serbia tidak mendapatkan tanggapan positif dari negara bagiannya karena Serbia mendominasi kedudukan di Yugoslavia. Yang kelima, berkembangnya pengaruh glasnost dan perestroika dari Uni Soviet. Selama berlangsungnya konflik PBB dan membentuk International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. ICTY adalah memiliki fungsi sebagai pengadilan PBB hukum yang berurusan dengan kejahatan perang yang terjadi selama konflik di Balkan tahun 1990. Pengadilan kemudian mengambil tempat di Kroasia, Bosnia, Herzegovina. Tujuan utamanya adalah mencoba orang-orang yang paling bertanggung jawab atas tindakan mengerikan seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, perusakan harta benda, dan kejahatan lainnya. Dengan membawa pelaku ke pengadilan bertujuan untuk mencegah kejahatan masa depan dan memberikan keadilan bagi ribuan korban.
Terjadinya konflik Yugoslavia berawal ketika Slovenia, Kroasia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 26 Juni 1991. Proklamasi kemerdekaan Slovenia dan Kroasia ternyata memberikan dorongan bagi Bosnia-Herzegovina untuk melepaskan diri dari Yugoslavia dengan meminta pengakuan dari European Community atau EC. Kemudian Jenderal Loko Mladic yang ditempatkan oleh Serbia di Bosnia terus membantai dan membumi hanguskan rakyat oleh tentara Serbia. Keadaan Yugoslavia semakin tidak menentu setelah Serbia dan Montenegro menyatakan diri sebagai Republik Federal Yugoslavia tanggal 27 April tahun 1992. Dengan mengakui kemerdekaan 4 negara bagian lainnya, namun komunitas internasional menolak kedudukan Republik Federal Yugoslavia sebagai pengganti Yugoslavia. Upaya yang untuk penyelesaian konflik tahun 1992, PBB membentuk UNFOR atau Unit Nation Protection Force, yaitu pasukan perdamaian yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian di negara-negara pecahan Yugoslavia, yaitu terdiri dari Amerika Serikat, 2 Jerman, 3 Inggris, 4 Prancis, 5 Indonesia. Pihak yang terkait perang Bosnia akhirnya setuju berdamai dan melakukan perundingan. Perundingan tersebut dilakukan di Dayton, Amerika Serikat, dan pihak yang bertikai bawah pengawasan NATO. Dalam perundingan tersebut diwakili oleh Bosnia Alija Izetbegovic, Kroasia Franjo Tuđman, Serbia Slobodan Milošević. Nah, ini upaya penyelesaiannya ya. Kemudian terjadi penandatanganan perdamaian secara resmi yang dilakukan di Istana IS Paris. Nah, isi perjanjian yang ditandatangani sebagai berikut. 1. Bosnia sebagai negara tunggal terdiri dari 2 republik, Federasi Muslim Kroasia dan Serbia Bosnia. 2. Sarajevo menjadi bagian dari Federasi Muslim Kroasia sehingga tentara Serbia harus meninggalkan Sarajevo. Pemerintahan pusat Bosnia harus efektif dengan presiden terpilih dan parlemen. Yang keempat, pemulangan pengungsi di tempat tinggalnya. Yang kelima, kebebasan di seluruh negara. 6. Larangan terhadap penjahat perang untuk menduduki pemerintahan. 7. Akan dilaksanakan pemilu setelah ditandatangani perjanjian perdamaian tersebut. Nah, ini ya. Nah, 7. Demikian konflik yang berada di Eropa. Sekarang kita beranjak ke konflik yang berada di Afrika. Oke, anak-anakku, sampai di sini dulu saya akhiri materi kita. Tapi sebelum saya akhiri, kalian harus mengerjakan evaluasi 2 soal. Soal yang pertama adalah jelaskan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Penyebab konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Itu materi yang pertanyaan pertama. Yang kedua, jelaskan konflik, latar belakang terjadinya konflik di Yugoslavia. Jelaskan latar belakang konflik yang terjadi di Yugoslavia. Saya cukupkan dulu, saya akhiri untuk pertemuan kelima ini. Jangan lupa dikumpulkan paling lambat pukul 13.30 untuk dibuat slide videonya oleh perwakilan kelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.